Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Wahyu Dewanto dalam mata kuliah kewirausahaan. Sekarang kita akan bicarakan bentuk-bentuk pemilikan usaha. Ada setidaknya 10 perusahaan di Indonesia, tapi yang sebagai seorang wirausaha mungkin Anda cuma menggunakan satu perusahaan perorangan, yang kedua firma, 3 perseroan komoditer atau CV, dan keempat adalah perseroan terbatas atau PT, dan lainnya nanti kita sekedar tahu saja. Dan sekarang akan kita bicarakan adalah usaha perorangan. Usaha perseroangan adalah merupakan salah satu bentuk yang banyak sekali dipakai di Indonesia. Bentuk ini biasanya dipakai untuk kegiatan usaha yang kecil atau pada saat Anda membuka kegiatan usaha. Usaha perseroangan ini dimiliki oleh seorang dan ia bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua risiko dan kegiatan perusahaan. Walaupun jumlah perusahaannya ada relatif banyak, tetapi volume penjualan relatif kecil. Di samping itu tidak diperlukan izin untuk pendiriannya. Itu adalah usaha perorangan. Kebaikannya adalah karena seluruh laba menjadi hak milik. Dan kedua adalah kepuasan pribadi, kebebasan dan fleksibilitas, lebih mudah memperoleh kredit dan sifat kerahasiaan. Sementara keburukannya adalah tanggung jawab yang tidak terbatas, tapi sumber keuangan sangat terbatas, sehingga terkadang akan kesulitan dalam manajemen dan kelangsungan usaha kurang terjamin, serta kurangnya kesempatan pada karyawan. Yang kedua, kita akan bicara firma. Firma adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan nama bersama, dalam mana tanggung jawab masing-masing anggota firma atau disebut firma tidak terbatas, sedangkan laba yang akan diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi bersama-sama. Demikian juga jika menderita rugi, semuanya akan ikut menanggung. Kebaikan firma: jumlah modalnya relatif besar dari usaha perseorangan, sehingga lebih mudah untuk memperluas usahanya. Lebih mudah memperoleh kredit karena mempunyai kemampuan finansial yang lebih besar. Kemampuan manajemennya lebih besar karena adanya pembagian kerja di antara para anggotanya. Di samping itu, semua keputusan diambil bersama-sama. Dan pendiriannya mudah, artinya tidak memerlukan akte. Ada kebaikan juga ada keburukan. Keburukan firma adalah tanggung jawab pemilik tidak terbatas terhadap seluruh utang perusahaan. Kelangsungan perusahaan tidak menentu, sebab apabila salah seorang anggota membatalkan perjanjian untuk menjalankan usaha bersama, maka secara otomatis firma menjadi bubar. Dan kerugian yang diakibatkan oleh seseorang anggota harus ditanggung bersama oleh anggota yang lain. Yang ketiga adalah perseroan komoditer atau CV. Ini adalah bentuk usaha yang paling banyak di Indonesia. Yaitu apa itu CV? Dalam pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyatakan bahwa CV adalah suatu bentuk perjanjian kerjasama untuk berusaha bersama antara orang-orang yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan, dan bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya, dengan orang-orang yang memberikan pinjaman dan tidak bersedia memimpin perusahaan serta bertanggung jawab terbatas pada kekayaan yang diikutsertakan dalam perusahaan tersebut. Kebaikan CV ini adalah modal yang dikumpulkan akan menjadi relatif lebih besar dan akan mudah memperoleh kredit, sehingga kemampuan manajemennya pun akan menjadi lebih besar dan pendiriannya pun sangat mudah. Di samping ada kebaikan juga ada keburukan, yaitu sebagai anggota atau sekutu mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas, sama seperti firma tadi, tanggung jawab tidak terbatas. Dan kedua, kelangsungan hidupnya juga tidak menentu, juga sulit untuk menarik kembali modalnya, terutama bagi sekutu pimpinan. Dan keanggotaan dalam CV, banyak macam keanggotaan dalam CV, yaitu yang pertama adalah sekutu pimpinan. Sekutu pimpinan adalah anggota aktif dan duduk sebagai pengurus dalam perseroan komoditer. Biasanya modal yang disetorkan relatif lebih besar dari anggota yang lain. Sekutu ini bertanggung jawab secara tidak terbatas terhadap utang-utang perusahaan. Yang kedua adalah sekutu terbatas atau limited partner. Termasuk sekutu terbatas adalah anggota yang bertanggung jawab terbatas terhadap utang perusahaan sebesar modal yang disetorkan.
dan mereka tidak diperbolehkan aktif dalam perusahaan. Sekutu diam atau silent partner. Sekutu diam ini tidak aktif dalam kegiatan perusahaan, tetapi diketahui oleh umum bahwa mereka termasuk anggota CV. Ada juga sekutu rahasia atau secret partner. Mereka ikut aktif dalam kegiatan perusahaan, tetapi tidak diketahui oleh umum bahwa mereka termasuk anggota CV. Ada juga sekutu dorman atau dormant partner. Sekutu dorman adalah seseorang yang tidak aktif peranannya dalam perusahaan dan tidak diketahui oleh umum bahwa mereka termasuk anggota CV. Ada juga sekutu nominal atau nominal partner. Sekutu nominal sebenarnya bukan pemilik perusahaan, tapi ia selalu memberikan saran kepada orang lain dengan kata-kata atau tindakan seperti partner. Dan yang terakhir adalah sekutu senior dan junior atau junior and senior partner. Keanggotaan mereka biasanya didasarkan pada lamanya investasi atau lamanya bekerja dalam perusahaan. Dan yang kalau setelah kita punya CV, bisa yang terbesar adalah PT. Apa itu PT? PT adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang banyak diperjualbelikan, maka perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Perseroan terbatas merupakan badan usaha, dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik, sehingga setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti kepemilikan perusahaan. Dan pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan dapat keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen, yang besarnya tergantung pada besar kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas. Selain berasal dari saham, modal PT dapat pula berasal dari obligasi. Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi adalah mereka mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya perseroan terbatas tersebut. Ada namanya PT terbuka. PT terbuka atau perseroan terbuka adalah perseroan terbatas yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal atau go public. Jika sahamnya ditawarkan kepada umum, diperjualbelikan melalui bursa saham, dan setiap orang berhak untuk membeli saham, maka disebut perusahaan tersebut adalah perusahaan terbuka atau PT terbuka. Di Indonesia, mereka diberi taban singkatan TBK di belakang nama perusahaan tersebut. Juga ada PT tertutup. PT tertutup adalah perseroan terbatas yang modalnya berasal dari kalangan tertentu. Misalnya pemegang sahamnya hanya dari kerabat atau keluarga, atau kalangan terbatas dan tidak dijual kepada umum. Keuntungan bentuk PT. Pertama adalah kewajiban terbatas. Pemegang saham sebuah perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk obligasi dan hutang perusahaan. Akibatnya, kehilangan potensial yang terbatas tidak dapat melebihi dari jumlah yang mereka bayarkan terhadap saham. Yang kedua adalah masa hidup abadi. Aset dan struktur perusahaan dapat melewati masa hidup dari pemegang saham dan pejabat atau direktur. Yang ketiga adalah efisiensi manajemen. Manajemen dan spesialisasi memungkinkan pengelolaan modal yang efisien sehingga memungkinkan untuk melakukan ekspansi dan dengan menempatkan orang tepat. Efisiensi maksimum dari modal yang ada dan juga adanya pemisahan antara pengelola dan pemilik perusahaan sehingga terlihat tugas dan fungsi masing-masing. Juga ada kerugian mendirikan PT. Karena untuk mendirikan PT itu tidak mudah, pembiayaannya akan sangat besar karena membutuhkan akta notaris dan izin khusus untuk usaha tertentu. Lalu dengan besarnya perusahaan tersebut, biaya pengorganisasian akan menjadi sangat besar. Belum lagi kerumitan dan kendala yang terjadi dalam tingkat personel. Selain hubungan juga antar perseorangan juga lebih formal dan terkesan kaku. Kurangnya rahasia perusahaan disebabkan karenanya segala aktivitas harus dilaporkan kepada pemegang saham, terutama yang menyangkut laba perusahaan.
Dan yang terakhir ini adalah kelima dan seterusnya, itu adalah perusahaan yang sekedar kita tahu, yaitu perusahaan terbatas Persero yang punya negara. Perusahaan, salah satu bentuk perusahaan milik negara yang sebelumnya bernama perusahaan negara atau PN. Umumnya Persero ini terjadi dari perusahaan negara yang kemudian diadakan penambahan modal yang ditawarkan pada pihak swasta. PT-PT semacam ini biasanya diberi tanda kurung Persero di belakangnya. Sebagai contoh, PT Persero Pupuk Kujang. Perusahaan daerah. Perusahaan daerah adalah perusahaan yang saham-saham dimiliki oleh pemerintah daerah. Perusahaan daerah bertujuan mencari keuntungan yang nantinya dapat dipakai untuk pembangunan daerah. Kekayaan perusahaan dipisahkan dari kekayaan negara untuk menghindari praktek usaha yang tidak efisien. Dan yang ketujuh adalah perusahaan umum atau perum. Seperti perusahaan lain, pada umumnya perum bertujuan mencari keuntungan tanpa mengabaikan kesejahteraan masyarakat. Struktur organisasinya tidak berbeda dengan struktur yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pada umumnya. Contohnya adalah perusahaan umum listrik negara atau perum PLN. Dan yang ke-8 adalah perusahaan negara jawatan. Contohnya adalah perusahaan jawatan kereta api atau PJKA. Kegiatan dilakukan terutama ditujukan untuk kesejahteraan umum atau public service dengan memperhatikan segi efisiensi. Dan yang 9 adalah koperasi, yang merupakan perkumpulan orang-orang untuk mengadakan kerjasama, bukan konsentrasi modal. Koperasi ini diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Perkoperasian nomor 12 tahun 67. Dan yang terakhir kita adalah yayasan atau foundation dalam bahasa Inggrisnya, adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang. Demikian mata kuliah kewirausahaan dari saya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.